Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan ini saya bisa datang kembali ke tengah-tengah Anda lewat video ini sebagai rasa syukur saya bahwa saya masih punya kesempatan dari waktu ke waktu untuk mengisi sisa hidup ini. Banyak kata-kata syukur disampaikan di dalam setiap ceramah, bahkan di dalam keseharian, di dalam rumah tangga pun, tapi tidak banyak orang yang tahu apa maksud daripada syukur itu dan bagaimana bentuk operasionalnya. Yang biasanya syukur itu hanya dikatakan dengan kata-kata tadi, hamdalah, aku bersyukur, itu namanya lip service. Tapi rasa syukur yang saya maksud saya ini adalah betul-betul harus bisa diperbuat oleh setiap orang, karena anjuran ilahi, fadkurni adkurkum fashkuruli wala takfurun. Hendaknya kalian banyak mengingat aku supaya aku pun banyak mengingat engkau, dan kalian banyak bersyukur kepadaku. Jangan kamu ingkar nikmat yang aku berikan dalam setiap saat ini yang tidak bisa kamu hitung. Di dalam ayat lain surat Ar-Rahman berkali-kali, fabi'ayni ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana yang akan kalian ingkari itu tadi? Setelah begitu banyak nikmat yang diturunkan oleh Allah itu, di mana rasa syukur kalian? Nah, sehubungan dengan itu, dalam kesempatan pendek saya berada di kantor tempat saya bekerja di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Insya Allah dalam ruangan ini saya akan menyampaikan beberapa hal, jenis-jenis yang perlu disyukuri. Saya ambil beberapa contoh karena banyak sekali. Yang pertama, tentang rezeki. Kalau kita tidak memohon kepada Allah agar supaya dikasih kemudahan rezeki, keluasan rezeki dan sebagainya, akan tetapi manakala rezeki itu dikasihkan, Anda lupa dengan permohonannya itu pada saat Anda kesempitan. Dan rezeki itu dikasih oleh Allah, maka disyukuri. Cara mensyukuri rezeki itu bukan hanya kata-kata alhamdulillah saya dapat rezeki, dapat THR, saya alhamdulillah saya dapat rezeki, dapat bonus dan sebagainya. Itu hanya di mulut. Tapi untuk mensyukuri rezeki yang dikasihkan setiap saat kepada Anda itu tadi, maka rasa syukurnya tidak ada lain oleh Allah, itu adalah disalurkan, berbagi dengan sesama, yaitu dalam bentuk infak. Keluarkan infaknya, sekecil apapun rezeki Anda terima, di situ ada ikutan, yaitu infaknya. Pada saat Anda mengeluarkan infak, itu bukan Anda bangga bahwa saya sudah berinfak, tidak, tapi rasa syukur bahwa saya dikasih rezeki, dan sebagai rasa syukur saya akan keluarkan sesuai dengan anjuran ilahi. Mudah-mudahan aku tercatat menjadi orang-orang yang banyak bersyukur, sehingga kalau seperti itu otomatis dibuktikan seperti Anda akan dikasih kemudahan terus dengan rezeki yang Anda tidak sangka-sangka datangnya dari manapun juga. Anda tidak akan kesulitan dengan itu, karena Anda sudah membuktikan termasuk orang yang bersyukur. Yang kedua, tentang usia. Mungkin ada yang mendengar usianya muda, atau mereka yang sudah usia dewasa, usia lanjut seperti saya ini kan, jangan melihat pada
muda dan tuanya usia. Akan tetapi pada setiap segmen usia, langkah-langkah usia yang Anda jalani itu, Anda syukuri bahwa Anda dikasih amanah, dan hal ini adalah masih ada usia. Dengan cara apa? Manfaatkan usia Anda itu untuk berbuat apa saja di dalam kehidupan. Anda bisa menyapu halaman. Seperti saya, dalam usia saya banyak membuat buku-buku ini, tumpuk. Ini tulisan-tulisan saya pada saat saya masih aktif, dan sekarang pun saya dalam usia itu tadi. Saya membuat video seperti ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka syukur saya dikasih kepercayaan hidup di bumi ini dan dikasih usia. Yang ketiga, tentang kesehatan. Anda mungkin yang mendengarkan sekarang itu sehat hidupnya, dan saya pun sehat yang menyampaikan. Maka kesehatan itu disyukuri. Jangan Anda pada saat Anda sakit Anda mengeluh, tapi pada saat Anda tidak merasa bahwa itu adalah sebuah kurnia. Supaya kesehatan itu menjadi nikmat, disyukurin. Caranya apa? Dengan jaga. Jaga kesehatan hanya dua: jaga kesehatan fisik dengan makanan yang baik, dengan istirahat yang cukup, dengan berolahraga, dengan bertebaran muka bumi supaya banyak pengetahuan, dan kesehatan rohani, kesehatan jiwa itu tadi. Jangan mudah marah, jangan berburuk sangka, itu kesehatan. Jangan mudah sedih, jangan putus asa dan sebagainya, dijaga tolong. Kalau Anda bisa menjaga seperti ini, itu salah satu bentuk bahwa Anda termasuk orang-orang yang bersyukur dari sisi kesehatan. Menjaga kesehatan Anda. Yang keempat, tentang ilmu pengetahuan. Setiap saat sebetulnya setiap orang dikasih pengetahuan, ilmu pengetahuan oleh Allah, sekecil apapun. Maka pengetahuan-pengetahuan yang Anda dapat itu tolong disyukurin. Bukan dengan bangga Anda menjadi doktor, Anda jadi profesor, Anda menjadi ahli bidang tertentu. Tidak seperti itu. Dengan disyukuri. Caranya apa? Dengan berbagi dengan sesama. Disampaikan pengetahuan Anda itu kepada seluruh makhluk manusia, siapapun, tidak memandang bangsa, agama, keyakinan. Sampaikan kepada mereka. Siapa tahu itu berguna untuk mereka. Mengapa menulis buku ini tadi? Saya masih banyak berjilid-jilid saya di dalam kampus, karena saya merasa pada satu waktu saya harus kembali, akan meninggalkan peredaran bumi ini tadi. Akan tetapi saya sudah meninggalkan jejak pengetahuan itu. Mudah-mudahan tercatat oleh Ilahi sebagai bukti tanda syukur saya bahwa pengetahuan yang disampaikan pada saya ini sudah aku kontribusikan kepada siapapun yang mau mempelajarinya. Dan dari waktu ke waktu YouTube saya keluar, pengetahuan-pengetahuan tentang keislaman saya sampaikan kepada Anda tanpa saya meminta upah kepada Anda, sebagai rasa syukur saya. Dan saya terus dikasih pengetahuan-pengetahuan baru yang kadang-kadang tidak saya sadari melalui ilham atau perenungan-perenungan tanpa saya minta, dikasih oleh Allah. Tentang ibadah, mungkin Anda merasa bangga bisa beribadah setiap hari, ke masjid, sholat malam, haji, umroh dan sebagainya. Itu Anda seakan-akan menjadi orang ahli ibadah. Itu kebanggaan yang itu. Kalau Anda bisa beribadah sholat malam misalnya secara istiqomah, di istiqomah ini sebagai rasa syukur. Jangan anget-anget tali ayam. Saya pernah ditanya, kenapa Prof. Ika berkali-kali berhaji dan berkali-kali berumrah? Bukankah haji itu
hanya cukup sekali dalam seumur hidup. Saya katakan, saya sebagai tanda syukur kepada Allah dikasih kesempatan. Buktinya sekarang untuk haji sulit, maka sebagai tanda syukur saya lakukan. Ada kesempatan, ada fasilitas, ada kesehatan dan sebagainya yang tidak bisa berulang dan tercatat. Oleh Ilahi sebagai makhluk hamba Allah, mudah-mudahan yang bersyukur dengan fasilitas peribadatan seperti itu tadi. Tetap istiqomah, tetap didawami. Jangan Anda kemudian putus di tengah jalan. Tentang jabatan, banyak orang naik jabatan, naik pangkat dan sebagainya, kemudian pesta-pesta sebagai rasa syukur. Salah. Rasa syukur kalau Anda dikasih jabatan, kasih pangkat dan sebagainya itu bukan pada berpesta, akan tetapi rasa syukur Anda itu adalah pegang amanah itu dengan benar, jangan Anda selewengkan untuk memfasilitasi hidup Anda sendiri. Sebagai upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, KPK kembali menetapkan RW sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Tim penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan di beberapa tempat termasuk di Samarinda, Kalimantan Timur untuk menelusuri dan menyita aset-aset diduga dari hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pada penggeledahan tersebut, KPK melakukan penyitaan terhadap harta-harta yang dimiliki Rita. Tim penyidik KPK berhasil menyita 91 unit kendaraan berbagai merek seperti Lamborghini, McLaren, BMW, Mercedes-Benz, Hummer, dan lain-lain. Banyak kendaraan diatasnamakan pihak lain termasuk perusahaan dan keluarga. Bahwa di bawah Anda itu ada orang yang dependensinya kepada Anda tinggi, karir mereka, nasib mereka, keluarga mereka, tolong dilindungi, tolong dibina, tolong disalurkan mereka. Jangan diancam, jangan dibenci. Kalau mereka salah, tunjukkan jalan yang benar. Kalau mereka sudah benar di dalam pekerjaannya, beri tekan prestasi, bonus, agar supaya semakin kreatif mereka di dalam membantu Anda di dalam pekerjaan. Itu caranya bersyukur. Mungkin di antara Anda masih banyak kawan sekarang, akan tetapi Anda lupa pada suatu waktu Anda akan kehilangan kawan satu persatu. Oleh karena itu, pada saat Anda memiliki banyak kawan seperti itu, tolong jangan dijadikan lawan. Disyukuri kawan Anda, karena kita makhluk sosial. Kalau Anda tidak punya kawan, nanti Anda merasa kesepian sendirian. Bahwa kawan Anda itu berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda karakter, betul? Anggap saja itu adalah merupakan heterogenisitas plasma nutfah, keanekaragaman plasma nutfah. Terima, karena mawar pun ada mawar berduri, ada mawar tidak berduri. Toh semuanya bermanfaat. Selama itu namanya mawar, pasti bunganya adalah indah. Maka terima, sekalipun itu berduri, sebagai sebuah keindahan. Itu caranya bersyukur. Jaga kehormatan mereka, jaga perasaan mereka, silaturahim dengan mereka. Maka Anda akan semakin banyak kawan yang mendekat. Tentang jodoh, tidak semua orang memiliki jodoh di dalam hidup. Maka pada saat Anda memiliki jodoh, tolong jaga kehormatan jodoh Anda itu tadi. Jaga perasaan mereka. Kalau suami, tolong naungi istri Anda. Kalau istri, tolong jaga harkat marwah keluarga suami Anda. Itu caranya bersyukur. Sehingga dengan demikian keluarga Anda akan
dibangun oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah seperti itu karena syukur Anda itu tadi. Jadi bukan dengan doa untuk melakukan sakinah itu, tapi dengan perilaku Anda. Tentang musibah, setiap orang tentu mendapatkan musibah di dalam hidup. Apa itu sakit, atau kekurangan harta karena jobless, tidak ada pekerjaan, kemiskinan dan sebagainya, dan seterusnya. Maka kalau musibah yang menimpa Anda itu Anda posisikan sebagai karunia dari ilahi dalam pemeliharaan Anda, memang berat. Karena Quran yang mengatakan bahwasanya setiap orang akan diuji. Siapa saja mereka, itu adalah bukan sunatullah, termasuk saya. Banyak ujian-ujian yang sudah saya lalui, yang berat di dalam kehidupan, dan saya yakin setiap orang memiliki ujian-ujian yang berat. Tapi tolong ujian-ujian atau musibah itu kata Tuhan, beritakan kepada mereka apabila mereka mendapatkan ujian, kemudian ujian itu mereka sabar dan dikembalikan kepada ilahi bahwa tidak mempunyai daya kemampuan apa-apa. Dengan musibah yang diterima itu tadi, pasrah, berserah diri, berprasangka baik terhadap ilahi bahwa ini adalah pemeliharaan ilahi. Wa insyaallah mereka itu kata Allah ada termasuk orang-orangnya akan aku bersihkan kesalahan-kesalahannya, dan mereka ada termasuk orang-orang yang beruntung di dalam hidupnya. Begitu caranya bersyukur di dalam alam mengalami musibah itu tadi, yaitu sabar. Tentang fasilitas yang diberikan ke dalam kepada Anda, ada yang punya rumah kecil, ada yang punya rumah besar, ada yang berkendaraan kecil, kendaraannya banyak dan sebagainya. Tolong fasilitas yang diberikan bukan untuk dipamerkan, akan tetapi disyukuri. Dengan cara apa tadi? Yaitu dipelihara, dijaga, dan yang penting lagi mempunyai nilai manfaat, bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk orang lain. Jadikan rumah Anda itu menjadi taman surgawi di bumi ini. Baiti janati, baiti janati, baiti janati. Itu caranya bersyukur. Jadikanlah fasilitas rumah ini tempat aku bernaung, tempat diriku bernaung, keluarga aku bernaung, memancarkan cahaya ke sekitarnya, dan jadikan ini sarana bagi diriku di bumi sebagai taman surgawiku, sehingga di akhirat aku akan mendapat tempat tinggal di sisimu, dan aku diperkenankan tambah bersyukur dengan kurnia yang akan datang. Tentang anak, tidak semua memiliki anak. Bahkan ada yang mengambil anak angkat namanya. Kalau Anda dikasih pelihara tentang anak, maka syukuri. Dengan cara apa? Dididik, dinasihati, dikasih kasih sayang, dikasih harapan, dan bukan dibentai, bukan dimarahi, bukan larangan-larangan. Kasihkan etika dan moral, pengenalan terhadap ilahinya, pengenalan terhadap sesamanya, terhadap lingkungannya, agar supaya mereka menjadi tumbuh menjadi generasi yang lebih baik dari Anda. Itu caranya bersyukur. Tentang negara, alhamdulillah Indonesia adalah sebuah negara pilihan ilahi. Di dalamnya aman, tentram, damai, tidak banyak peperangan, banyak sungai, banyak gunung-gunung, banyak pemandangan, tanam-tanaman, buah-buahan, sayur mayur, tanaman pangan ada di mana-mana. Ini merupakan taman surga sebetulnya di bumi ini. Maka tolong dijaga. Dengan cara apa? Dengan menjaga lingkungan agar tidak dirusak, sistem sosial, tidak menumbuhkan premanisme dan sebagainya. Itu yang dinamakan bela negara. Tidak berperang, akan tetapi berperang dalam jiwanya untuk memerangi kemungkaran di dalam negeri itu.
Itu namanya bela negara. Dan yang terakhir, insya Allah, yang paling penting, yaitu tentang Tuhan. Terserah Anda sebutannya apa tentang Tuhan itu tadi. Orang Islam mengatakannya Allah, orang Yahudi mengatakan Yehovah, dan seterusnya sebutan-sebutan itu tergantung Anda tadi. Tolong, kalau Anda memiliki Tuhan, itu sebuah karunia dari Ilahi yang tidak diberikan kepada yang tidak pernah dirasakan oleh setiap orang. Kalau Anda masih merasakan itu tadi, cara bersyukurnya itu ada satu, yaitu apa yang diperintahkan oleh Ilahinya kerjakan, apa yang dianjurkan disambut, apa yang disindir oleh Ilahi itu dirasakan, apa yang diajak oleh Allah itu tadi diikuti. Itu yang dengan sami'na wa ata'na. Aku mendengarkan ajakanmu, maka aku sambut ajakanmu itu Tuhanku dengan mentaatinya sesuai anjuran Engkau itu tadi. Begitu caranya bersyukur. Bukan hanya katakan alhamdulillah saya menjadi masyarakat bertuhan. Tidak. Buktinya apa? Sudahkah Anda melaksanakan wujudnya Tuhan dalam diri Anda, yaitu semua informasi-informasi wahyu itu dibuktikan di dalam keseharian. Mudah-mudahan dengan tausiah yang pendek ini tentang syukur, sekarang menjadi jelas bahwa syukur itu bukan lip service, tapi action program aksi di dalam keseharian. Begitu Anda bisa berbuat, tidak usah mengatakan alhamdulillah saya berbuat, sudah tercatat. Satu contoh adalah action program. Saya membuat video di kamar kantor saya ini, dan video ini sampai kepada Anda sebagai sebuah rasa syukur saya kepada Ilahi. Saya dikasih pengetahuan, digerojok pengetahuan dari waktu ke waktu. Saya dikasih teknologi, penguasaan teknologi audio visual, dan saya dikasih kesempatan. Jadilah video yang Anda dengarkan itu sebagai rasa syukur saya kepada Ilahi. Sekarang Anda yang mendengarkan, sebagai rasa syukur Anda bahwa Anda mendengarkan video pengetahuan yang sampai kepada Anda itu. Apa buktinya? Mudah-mudahan Anda paham maksud saya. Mudah-mudahan Anda punya perasaan di dalam hidupnya, karena Allah itu zat yang maha, hanya untuk orang-orang yang berperasaan, orang yang lembut hatinya. Maka sindiran-sindiran Ilahi itu akan menghujam ke dalam jiwanya dan akan mewujudkan jati diri seseorang. Akhirul kata, dari tempat yang jauh saya mengucapkan selamat berjuang, selamat beraktivitas. Jadilah kalian menjadi orang-orang yang banyak bersyukur, pandai bersyukur, tahu bersyukur. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.